Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk part 4-nya untuk menjawab English quiz, yaitu strategi menjawab soal berbentuk descriptive text. Deskriptif itu menggambarkan sesuatu, menjelaskan kayak gimana sih misalnya gedung MTSRM. Oke, strateginya adalah yang pertama adalah generic structure descriptive text. Di setiap descriptive text terdapat dua bagian yang terdiri dari descriptive text itu sendiri. Kedua bagian tersebut adalah identification. Identification adalah bagian dari descriptive text yang berisi tentang topik atau apa yang digambarkan atau dideskripsikan. Oke. Yang kedua, description itu adalah bagian terakhir dari descriptive text yang berisi tentang pembahasan atau penggambaran tentang topik atau apa yang ada di identification mengenai kenampakan fisik, kualitas, perilaku umum atau sifat-sifatnya. Lanjut, teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan, menggambarkan, atau menguraikan tentang sesuatu. Misalnya benda, orang, ataupun tempat tertentu. Uraian teks ini biasanya meliputi karakteristik, jenis, bentuk, fungsi, dan hal-hal yang terperinci tentang sesuatu tersebut. Tujuan komunikasinya adalah to describe. Oke, to describe, untuk menggambarkan. Lanjut. Ya, ini salah satu bentuk descriptive text. Descriptive text menggunakan present tense. Ya, hari ini. Descriptive text menggunakan berbagai macam adjektif, kata sifat yang bersifat untuk mendeskripsikan seseorang, menggambarkan, numbering, classifying. Misalnya, too strong leg. Itu numbering, strong adalah adjektif, leg itu noun. Sama ini, sharp white fangs adalah gigi yang tajam, and etc. dan lain-lain. Descriptive text menggunakan relating verb untuk memberikan informasi tentang subjek. Misalnya, my mom is very cool. Okay, it has very thick fur, and etc. Lanjut, descriptive text menggunakan thinking verb, kata kerja berpikir, seperti believe, think, and etc. Dan feeling verb, kata kerja perasa, seperti feel, untuk menggunakan pandangan pribadi penulisan tentang subjek. Misalnya, police believe the suspect in arm. I think it is clever animal, and etc. Lanjut, descriptive text juga menggunakan adverb, kata keterangan. Adverb apa yang kemarin saya jelasin? Untuk memberikan informasi tambahan perilaku atau sifat adjektif. Misalnya, it extremely high. Jadi kalau dibilang adverb adalah adverb itu adjektif, tapi ditambahin belakangnya L and Y. Extremely high. Oke, seperti slow, adverbnya adalah slowly. Sama artinya ya. Strateginya yang pertama, strategi menjawab soal menentukan tujuan komunikasi. Model pertanyaan yang sering muncul, modelnya seperti ini. Jadi teman-teman sebelum menjawab soal yang berbentuk descriptive text, biasanya yang terkeluar adalah what is purpose of the text above. Maksudnya adalah apa sih maksudnya teks yang di atas? Jawabannya adalah teks deskripsi, isinya menggambarkan manusia, tokoh yang sedang naik daun, hewan atau benda, dan sesuatu tempat. Maka jawabannya adalah to describe, untuk menggambarkan. Maksudnya apa? Biasanya kalau maksud itu biasanya to describe atau to tell the reader dan lain-lain. Sesuatu yang digambarkan dalam teks. Oke. Yang kedua,
Strategi menjawab soal menentukan ide utama paragraf tertentu. Main idenya kayak gimana? Model pertanyaannya yang sering muncul, what is the main idea of paragraph? Jawabannya kalimat pertama yang berada di awal paragraf atau kalimat terakhir yang di akhir paragraf. Yang sering ditanyakan antara lain, satu, menentukan tujuan komunikasi. Yang kedua, menentukan gambaran umum, menentukan ide utama paragraf, main idea, menentukan informasi terinci, oke, menentukan referensi kata. Nanti contoh-contohnya kita bahas di bawah. Next, selanjutnya, strategi menjawab soal menentukan gambaran umum, general structure-nya. Model pertanyaan yang sering muncul, what is the text about? What is the text about? Apa maksud teks yang ada? What does the text tell us about? Teks apa yang sudah diceritakan kepada kita? What is the topic of the text? Topik apa yang ada di teks? What text mainly discuss? Teks apa yang benar-benar didiskusikan? The text tell us about, sama seperti yang di atas. Jadi kalau ada soal seperti ini, jawabannya adalah jika ada judul maka jawabannya adalah judul. Oke, sama seperti kemarin. Kalau misalnya yang dijawab jawabannya pertanyaannya did, jawabannya harus did. Kalau pertanyaannya do, harus do juga. Kedua, jika tidak ada judul, jawabannya kata yang paling banyak muncul di dalam teks biasanya berada pada kalimat pertama, paragraf pertama, kalimat terakhir, atau paragraf terakhir, atau kalimat pertama setiap paragraf. Kalau paragraf pertama biasanya langsung ya. Kalau yang terakhir biasanya orang-orang bakal penasaran teksnya seperti apa, siapa sih yang lagi diomongkan, siapa sih yang lagi dideskripsikan. Ya, strategi menjawab yang keempat, menjawab soal menentukan informasi terinci. Pertanyaan menggunakan kata how yang saya bahas kemarin 5WH1, how itu bagaimana, where di mana, when kapan, which yang mana, how many berapa banyak, what apa, who siapa, why mengapa, whom siapa, how long berapa lama, and etc. Jawabannya adalah perhatikan kata kunci kalimat dalam pertanyaan, lalu carilah kata kunci atau kalimat itu pada teks. Jawaban terdapat di bagian sebelum atau sebuah kata kunci kalimat pertanyaan. Nanti kita bahas bagaimana cara menjawabnya. Strategi menentukan referensi kata pertanyaan. Oke, di sini ada yang rada susah. Teman-teman, untuk poin yang kelima, jangan males baca soal. Oke, baca soal dulu, pahami, lalu baca teks. Seperti ini, the underline word refers to. Biasanya kalau underline itu yang digaris bawahi, underline. Kata apa yang digaris bawahi? Misalnya, nanti saya kasih contoh, the word we refers to. Oke, we itu kemana? We itu kita, tergantung teksnya ya. We itu saya dan dia kah? Saya dan kamu kah? Tergantung dengan teks yang dituliskan. What does the pronoun it refer to? Maksud pronoun it-nya kemana? Oke, the word she refers to, ya, refers itu referensi kata. Balik ke siapa sih? Jawabannya subjek atau objek pada kalimat sebelumnya. Nanti kita lihat strategi nomor 5. Kita masuk ke contoh soal. Mr. Warsidi has a garden in his yard. Bapak Warsidi mempunyai garden. Garden itu kebun di halamannya. He likes to work there. Dia sangat suka untuk bekerja there, di sana. He say it is fun. Dia berkata ini sangat menyenangkan. Today he is planting flowers. Ya, hari ini dia planting flowers. Seperti yang saya bahas yang pertama, menggunakan present tense.
Presentnya seperti itu. Oke. Ini present. Today, hari ini dia menanam bunga di kebunnya. There is also an old mango tree in the yard. Ada juga ya tanaman pohon mangga di kebun di lapangannya. He always cut the leaf and branch indicate in taking care of it. Dia selalu memotong daun-daun yang jelek sepertinya and the branch in taking care of it. Ya, memotong branch itu adalah ranting. He said that flower must get more sun. Itu kenapa dia motong rantingnya. Dia berkata karena bunga-bunga harus mendapatkan get more sun, sinar matahari, bukan mendapatkan matahari ya, berarti sinarnya. Mr. Warshidi selalu involve itu apa sih bahasa Indonesianya, melibatkan, memerankan his children, anak-anaknya to take care together, untuk merawatnya bersama-sama of the garden, kebunnya. So they will understand, maka dia sangat akan paham how to take care their environment. So jadi dia sangat paham bagaimana cara merawat lingkungannya. Many people tell Mr. Warshidi how beautiful his garden is. Semua orang berkata bahwasanya kebun Mr. Warshidi sangat cantik. Oke, pertanyaan yang pertama, what is Mr. Warshidi hobby? Hobinya apa? Kita lihat ada planting. Oke. Planting. Hobinya plant, ataukah planting itu menanam, atau singing, atau climbing, atau decoration. Saya rasa jawaban yang tepat adalah planting. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What is he planting the garden today? Ya, kita lihat. Jangan mentang-mentang ada tulisan mango kamu tulis mango, flower tree kamu jawab tree. Jadi jawaban yang benar adalah flower, karena Mr. Warshidi, Mr. Warshidi today he is planting flowers today. Adakah jawaban flower? Lanjut pertanyaan selanjutnya. What tree does he cut? He always cut its leaves and branch. Ya, ada berapa di sini pohonnya? Pohonnya itu hanyalah di mana nih, Mister ada mango, karena di lapangannya ada pohon mangga yang sangat tua. Oke, gampang kan? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What do many people think about his garden? Ada di jawaban yang terakhir. Peter is the youngest in our family. Peter is the youngest in our family. Peter adalah adalah orang yang termuda di keluarga kami. He is 14, umurnya 14 tahun. And 4 years younger than me. Berarti me-nya adalah I, reverse-nya. 4 years younger. Younger itu lebih muda dari saya. Berarti 4 tahun. Berarti umurnya I itu adalah 18 tahun. He has long straight hair. Dia mempunyai rambut lurus yang panjang. Straight itu lurus. Bright eyes and friendly smile. Bright eyes,
matanya sangat bercahaya, saya nggak tahu bercahayanya seperti apa, dan murah senyum. Sometimes he is rather naughty at home. Kadang-kadang dia nakal di rumahnya. Naughty adalah nakal, but he usually does what is asked to do. Tapi dia selalu melakukan what he asked to do. Oke, apa yang diminta kepada dia untuk mengerjakan. Peter is interest. Interest itu sangat suka. In sport very much. Dia sangat suka olahraga. And at school, dan di sekolahnya, he plays football and tennis. Banyak juga mainannya. Oke. He is the best badminton player in our family. Dia juga pemain badminton yang bagus di family-nya. Seperti yang saya jelaskan pada slide yang pertama sampai keempat, from the text above, what we can conclude that, ya, apa nih maksudnya nih? Kita baca dulu kalau kayak gini. Baca dulu ABC-nya. Many people do not like Peter. Many people do not like Peter. Kayaknya nggak ada di ini karena senang semua people-nya. People is older than the writer. Ini nggak ada di teks. Peter is a welcoming person. Welcoming person. Kita lihat tidak ada di teksnya. Welcoming person. Peter is not diligent at all. Peter tidak pandai at all. Kalau di sini kita lihat salah semua. Tapi kita lihat ada teks yang kita bisa garis bawahi adalah the friendly smile. Sangat murah senyum. Karena Peter, yang jawaban yang tepat adalah Peter is welcoming person. Kenapa? Karena Peter adalah orang yang murah senyum. Oke? Kamu paham sampai di sini? Jawaban yang tepat adalah Peter is a welcoming person. He is 14 years old and 4 years younger than me. Me-nya ke siapa? Me itu adalah kembalikan subjek ke I. Oke? Peter, karena di sini Peter, ini jawabannya salah. The writer, penulis, yang nulisnya adalah saya, berarti the writer-nya, me-nya kembali ke saya. Oke. The writer brother kurang tepat. The writer's family. Oke. Family itu banyak, general, brother juga general, tapi yang spesifik adalah me-nya kembali ke I karena dia menulis teks deskriptif tentang Peter. Jadi jawaban yang benar adalah the writer. Oke, the writer. Do you understand? Lanjut. Peter is interest. Ya, interest itu sangat senang. Berarti di situ juga ada di garis bawahi the underline press. Prasa. The underline. Underline mana? Yang di garis bawahi. Ya, interest itu sangat suka. Berarti mana jawaban yang bagus? Sudah ada di sana. Oke? Jawaban yang bagus mana? Orangutan is easy to recognize. Orangutan sangat mudah untuk dikenali because it has no tail. Its arm are longer than its legs. Tangannya lebih panjang daripada kakinya. And it is clever than monkey. Lebih pandai daripada monyet. The face of orangutan is hairless, but when in all, it has mustache and beard. Orangutan usually live and sleep on tree. Orangutan biasanya tinggal dan tidur di pohon. When they grow old, ketika tua, they are no longer able to swing through the branch. Kalau orang hutan udah tua, dia nggak bisa lagi berayutan di pohon.
There are two kind of orangutan, one from Sumatera and the other from Kalimantan. How many kind of orangutan in Indonesia? Ada di paling bawah, yang satu adalah Sumatera and Kalimantan. Orangutan in Indonesia has two kind. Okay, we are next to the next. The face of orangutan is hairless. Hairless itu adalah less. Kalau ada di iklan di TV-TV, less, talk less, do more. Less itu sedikit. Berarti less itu adalah there is less of hair in orangutan face. Ada itu di sana, oke. There is, karena hairless ini yang di italic, yang di garis miringi adalah there is a less of orangutan in orangutan face. Do you understand? Karena ini soal sudah saya bahas sebelumnya. What is antonym? Antonym itu lawan kata. From clever. Clever itu pandai. Oke, clever itu pandai. Kalau sinonimnya apa? Sinonimnya dari clever adalah smart. Kalau antonim dari clever adalah stupid. Okay? Do you understand? Yes. Dan the last descriptive text. Saya harap kamu pernah ke Jogja. Oke. The Jogja Kembali Monumen. Monumen itu adalah bangunan. Oke. Monumennya seperti ini, teman-teman. Oke, seperti yang ada di tahun ini. Tapi ini di Jogja. Kita bahas teksnya. The Jogja Kembali Monument is located in Jogja. Okay. It is 3 kilometer, ada 3 kilometer dari utara Jogja, dari kota Jogja. Center pusat dari Jongkang. Jongkang ini nama daerah. Jadi teman-teman kalau ada teks deskriptif, kamu nggak tahu artinya, dan dia diawali dengan huruf kapital, berarti ini nama tempat. Ya, dari east 3 km, 3 km utara dari kota Jogja, pusatnya ada di desa Jongkang of the Sleman Regency, di kota Sleman. The monument was inaugurated diresmikan, monumennya telah diresmikan pada tanggal 29 1985 untuk mengenang historik sejarah perjuangan Indonesia. Oke. The historic Indonesian struggle, perjuangan Indonesia for independence, untuk kemerdekaan. Jogja Kembali, namanya Jogja Kembali, ya. Artinya adalah Jogja kembali, return. Oke. Untuk mengenang ya kembalinya Indonesia kepada Republik Pemerintahan Indonesia. Jadi Jogja itu masih direbutin dulu sama Belanda, sama Jepang dan lain-lain. There are two section, ada dua bagian of Jogja Kembali Monumen. Yang pertama, bagian pertama, section pertama of the Cureng aircraft. Cureng, nama kapalnya, nama pesawatnya. Kamu tahu pesawat-pesawat lama? Di sana nama ada monumen monumen pesawat seperti yang ada di Satria Mandala, itu ada pesawat di situ di bagian Eastern Gate. Oke, di bagian pintu timur. While the other ya, dan sebagian section namanya Guntai, pesawat Guntai.
stand closer yang ditempatkan dekat dengan western tempat masuk of the monument. Jadi kemungkinan di sini ada aircraft ya. Di sini ada aircraft juga dekat dengan pintu masuk. The monument has two-wheel machine gun. The monument mempunyai two-wheel machine gun. Machine gun ada dua machine gun, which can be seen which itu yang mana bisa dilihat from the podium, dari podium toward yang sejajar dengan eastern and western side. Oke. Jadi kemungkinan di sini nih ada mesin gunnya di sini ya, yang diletakkan western side, timur. Di sana utara, timur, berarti di sini. Oke. Pusing kan? Ya pusing karena kita belum pernah ke sana. In the southern, di bagian selatannya, the end of the yard, there is a wall engraved. Oke. Di bagian selatannya berarti di bagian sini nih. Kemungkinan bagian sini selatannya ada wall, ada tembok, di sana ada nama-nama perjuangan. Seperti apa sih wallnya? Jadi ada tulisan di sana, ada nama-nama pejuang. In the shorten of the yen ya, ada 42 nama of freedom fighter, ada pejuang kemerdekaan. Jadi wallnya itu, temboknya itu tertulis ada 420 nama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Who lost their life, yang kehilangan nyawanya semenjak the great struggle. Jadi mereka mati pada kemerdekaan atau struggle, pengorbanan. From December 9 pada tanggal 1948 to June 29 1949, apum puisi yang dibuat oleh Khairul Anwar yang berjudul Karawang Bekasi ini dituliskan on one side the wall, dedicated to this unknown patriot. Jadi ada 420 nama yang diketahui meninggal, dan ada juga beberapa nama yang tidak diketahui namanya. Kemungkinan matinya merusak fisik mereka, pejuang-pejuang Indonesia. Jadi di sini ada wall ya, ada wallnya, ada puisi juga, ada nama-nama yang mati di perjuangan merebutkan kembali kemerdekaan Indonesia. The Jogja Kembali Monument is surrounded by fish pond, dikelilingi oleh pond itu kolam ikan. It is dibagi into 4 alleys ya. Saya nggak tahu nih maksudnya apa. Alleys itu sepertinya gang-gang, ada 4 gang di sini, 1 2 3 4, oke. Which is lead to the main building, yang mengarah kepada gedung utama, oke. The main building consists of different floor. Nah, ini different floor nih. Ini lantainya beda, ini lantainya beda. Different floor displaying a wide range, yang mempunyai jarak yang sangat lebar. Ini lebar, oke. Of the collection during after the war time. It shows diorama, ada diorama, di dalamnya ada diorama. Kamu tahu diorama? Kalau mau tahu cari di Google, kalau mau saya jelasin itu bisa panjang. Diorama itu biasanya ada boneka-boneka, terus kayak gimana sih diorama, oke. Ada carved relief collection of clothes and weapon.
Jadi ada apa ya namanya ya? Bangunan-bangunan yang bohong-bohongan untuk itu koleksi dari clothes itu apa? Baju perang dan weapon. Weapon itu senjata. Coba kita bahas seperti apa sih soalnya? Oke, saya hapus dulu. Oke. What can we find in the western of entrance of the monument? Western di bagian baratnya dari pintu masuk monumen. Oke. Western itu barat dari monumen. Kira-kira apa ya? Ada nggak kita cari di teksnya? Oke. Teksnya itu berada pada western. Kita cari western. Sebentar. Western, di mana western? Saya mau bantu kamu bagaimana sih caranya. Kita lihat western, yang ditanya apa yang kita temukan di western. Oke. Kita cari western di sini ada di mana? Western. Find it. Oh, nggak ada. Oh, di sini western. Berarti western itu ada di sini. Western of entrance. Pintu masuknya ada apa? Guntai Craft. Oh, ada replika Guntai Craft. Jelas ya jawabannya ya. Lanjut. What is topic of the main above? Topiknya apa sih? Topiknya ya Yogyakarta sih, kita nggak nyebut Yogyakarta, nggak ceritain Yogyakarta, Guntai Craft juga enggak. Jadi topiknya adalah Jogja kembali, monumen Jogja kembali. From the text above we can conclude that yang pertama, the collection during and after the war is displayed outside the building. No, ya koleksi setelah peperangan dipamerkan di luar building, di luar bangunan. The Jogja kembali is surrounded by fish pond. Ini enggak, ya. Jogja kembali dikelilingi oleh kolam ikan. Diorama can be seen in 1 and 4 allies. Diorama dapat dilihat dari beberapa gang. Oke. The main building has only 1 floor. Ini tidak ada di ini. Jadi jawaban tepat teman-teman kalau misalnya seperti ini, jawaban yang tepat adalah seperti ini. Soal dari ini salah nih. Jadi ini saya anggap bonus ya. Oke. Oh, maaf. Can conclude. Jadi can conclude adalah yang bisa kamu yang terdapat pada teks. Yang terdapat pada teks adalah the Jogja kembali monument is surrounded by the face floor, by the face pond. Oke, jadi dikelilingi oleh ikan, kolam ikan. Itulah cara menjawab soal descriptive text. Kita lanjut ke chapter terakhir. Besok saya akan buat. Terima kasih. Jangan lupa ditulis pada kertas ujian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.